Usia 20-an sampai 30-an katanya masa emas. Tapi kenapa rasanya kayak neraka yang disamarkan? Bangun pagi dengan kepala penuh tuntutan, tidur malam dengan pikiran yang belum selesai. Di satu sisi harus jadi penopang keluarga, di sisi lain dituntut punya masa depan cemerlang. Tapi siapa peduli kamu lelah? Hidup terus berjalan dan kamu harus cari cara supaya nggak tenggelam. Ini bukan soal jadi hebat, ini soal bertahan dengan waras. Dan di video ini, kita bongkar cara nyatanya. Terkadang kita merasa seolah hidup kita mandek. Seperti tidak tahu harus melangkah kemana. Di usia 20-an hingga awal 30-an, fase ini memang penuh tekanan. Di satu sisi, kamu dituntut untuk mulai mandiri, membantu keluarga, atau bahkan jadi tumpuan. Di sisi lain, kamu juga harus mulai memikirkan masa depan, karir, pasangan, tujuan hidup. Ketika semua itu datang bersamaan, wajar kalau kamu merasa lelah, bingung, dan ingin menyerah. Namun, penting untuk menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Rasa bingung itu bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari proses dewasa yang seringkali tidak diajarkan. Banyak orang yang kamu lihat kelihatan sukses di luar, sebenarnya juga sedang berjuang menyusun hidupnya di dalam. Morgan Housel menyebut bahwa kita semua menjalani hidup berdasarkan pengalaman dan informasi yang sangat berbeda. Jadi, membandingkan dirimu dengan orang lain seringkali hanya akan memperkeruh pikiranmu. Justru di titik inilah, kamu perlu berhenti sejenak dan tarik napas panjang. Alih-alih memaksa diri mengejar semua hal sekaligus, fokuslah pada satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin itu belajar satu keterampilan baru. Mungkin itu istirahat yang cukup agar bisa berpikir jernih. Yang penting adalah melangkah sekecil apapun. Karena perlahan, tapi pasti, langkah-langkah kecil itulah yang akan mengarahkanmu keluar dari kebingungan ini. Saat kamu mulai melangkah, meskipun pelan, kamu sedang menciptakan fondasi baru untuk hidupmu. Banyak orang berpikir perubahan besar hanya bisa dicapai dengan lompatan besar. Padahal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berpengaruh. James Clear menyebutnya sebagai perbaikan 1% setiap hari, sesuatu yang mungkin terlihat sepele hari ini. Tetapi jika dijalani dengan konsisten, dampaknya bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Contohnya sederhana. Bangun sedikit lebih pagi, menulis satu halaman jurnal, atau menyisihkan uang Rp5.000 per hari. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini bekerja secara diam-diam. Mereka membentuk identitas baru yang pelan-pelan menggantikan rasa bingung menjadi rasa percaya diri, karena kamu punya arah dan sistem yang kamu pegang sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada motivasi yang naik turun, tapi pada kebiasaan yang terus berjalan meski mood sedang turun. Inilah kenapa membangun sistem lebih penting daripada sekadar mengejar hasil, karena sistem memberimu kendali. Dan kendali adalah hal yang sangat kamu butuhkan di fase hidup yang tidak pasti ini. Saat kamu tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kamu atur, sekecil apapun itu, kamu mulai merasa lebih kuat. Dan dari situlah harapan tumbuh. Bukan dari hasil instan, tapi dari rutinitas kecil yang tak pernah kamu tinggalkan. Tapi tentu saja, membangun kebiasaan dan melangkah ke depan tidak selalu mulus. Akan ada hari di mana kamu jatuh, menyerah, atau merasa semua usahamu sia-sia. Disinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Daripada melihatnya sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, anggaplah itu sebagai umpan balik. Seperti yang dijelaskan oleh Wendy Wood dalam Good Habits, Bad Habits, kebiasaan buruk sering muncul bukan karena kita lemah, tapi karena lingkungan kita mendukungnya.
Artinya, saat kamu merasa kembali ke titik nol, mungkin yang perlu diubah bukan semangatmu, tapi konteks di sekitarmu. Apakah kamu selalu tergoda untuk menunda karena ponsel selalu di tangan? Apakah kamu sulit menabung karena lingkaran sosialmu konsumtif? Dengan menyadari pola ini, kamu bisa mulai mengatur ulang lingkunganmu agar lebih mendukung kebiasaan baik yang sedang kamu bangun. Dan yang lebih penting, jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti. Kamu tidak perlu sempurna untuk terus maju. Yang kamu butuhkan hanyalah kemauan untuk mencoba lagi dengan cara yang sedikit lebih bijak dari sebelumnya. Karena sejatinya, kegagalan bukan akhir dari perjalananmu, tapi bagian dari prosesmu untuk tumbuh jadi lebih kuat. Setelah kamu mulai bergerak, penting untuk menyadari bahwa tujuan besar saja tidak cukup. Banyak orang merasa kecewa karena target yang mereka buat tak kunjung tercapai. Padahal bukan karena kurang usaha, tapi karena tidak ada sistem yang mendukungnya. James Clear menjelaskan bahwa orang sukses bukan hanya karena mereka punya tujuan, tapi karena mereka punya sistem harian yang mendekatkan mereka ke tujuan itu tanpa harus terus-menerus mengandalkan motivasi. Bayangkan kamu ingin hidup lebih sehat. Targetnya jelas, tubuh lebih bugar, tapi tanpa sistem seperti tidur cukup, olahraga ringan tiap pagi, atau mengurangi gula, kamu akan terus merasa gagal. Sistem membuat kemajuan terasa lebih otomatis. Kamu tidak lagi perlu memaksakan perubahan karena kebiasaanmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Dengan sistem yang tepat, tekanan hidup pun terasa lebih ringan. Kamu jadi tahu harus melakukan apa setiap hari tanpa harus terus bertanya, langkahku benar nggak ya? Sistem memberi kejelasan dan ritme, dan ketika kamu mulai terbiasa menjalani sistem itu, tanpa sadar, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih stabil dan tangguh. Kadang, kita terlalu menyalahkan diri sendiri saat gagal membentuk kebiasaan baik, padahal masalah utamanya bukan pada kemauan, tapi pada lingkungan yang tidak mendukung. Seperti yang dijelaskan Wendy Wood dalam Good Habits, Bad Habits, kebiasaan bukan hanya soal niat, tapi soal konteks. Lingkungan kita, baik fisik maupun sosial, memegang peran besar dalam menentukan apakah suatu kebiasaan akan bertahan atau tidak. Misalnya, kamu ingin lebih fokus belajar atau bekerja, tapi kamarmu penuh distraksi. Ponsel selalu di dekat tangan, notifikasi tak henti muncul, dan meja berantakan. Atau kamu ingin hemat, tapi teman-temanmu terus mengajak nongkrong mahal. Dalam kondisi seperti itu, sekuat apapun niatmu, akan selalu ada godaan untuk kembali ke pola lama. Mengubah kebiasaan menjadi jauh lebih mudah jika kamu mendesain ulang ruang dan situasi agar mendukung niat baikmu. Mulailah dari hal kecil, tata ulang meja kerja, matikan notifikasi yang tidak penting, atau atur jarak dari lingkungan sosial yang toksik. Perubahan sederhana ini bisa menciptakan efek domino positif. Karena ketika kamu berada di lingkungan yang selaras dengan tujuan hidupmu, kamu tidak perlu terus-menerus bertarung dengan godaan. Energi mentalmu bisa fokus untuk bertumbuh, bukan hanya bertahan. Saat melihat teman-teman di media sosial yang terlihat sudah mapan, punya pekerjaan keren, pasangan harmonis, atau liburan ke luar negeri, kamu mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri, "Aku kapan?" Perasaan ini lumrah, tapi berbahaya jika dibiarkan. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengingatkan bahwa apa yang kita lihat di luar hanyalah sebagian kecil dari realita orang lain. Kita sering membandingkan keseluruhan hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Masalahnya, kita tidak pernah tahu harga yang mereka bayar untuk pencapaian itu. Bisa jadi utang, tekanan keluarga, atau kehilangan waktu untuk diri sendiri. Sementara kamu sedang fokus membangun pondasi yang lebih dalam, mereka mungkin hanya memperindah permukaan.
Perbandingan seperti ini hanya akan membuatmu merasa tertinggal dan lupa bahwa setiap orang punya garis start dan lintasan yang berbeda. Daripada terus-menerus membandingkan, lebih baik fokus pada versi terbaik dirimu sendiri. Ukur progresmu dari dirimu yang kemarin, bukan dari pencapaian orang lain. Saat kamu mulai menghargai langkah kecilmu sendiri, kamu akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bersyukur atas proses yang sedang kamu jalani. Karena pada akhirnya, hidup bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan jangka panjang yang perlu kamu nikmati. Setelah bisa lepas dari jebakan perbandingan sosial, tantangan berikutnya adalah menghadapi rasa kurang yang terus-menerus muncul dari dalam diri. Di zaman yang serba cepat dan kompetitif, mudah sekali merasa belum berhasil hanya karena belum punya ini atau itu. Padahal, menurut Morgan Housel, salah satu bentuk kekayaan sejati adalah rasa cukup, kemampuan untuk berkata, apa yang aku miliki sekarang sudah lumayan, dan aku tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Kalau kamu terus mengejar lebih tanpa pernah merasa cukup, kamu akan terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kamu akan mudah lelah, kehilangan arah, dan tak jarang menyabotase dirimu sendiri demi validasi semu. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi tahu kapan harus berhenti membandingkan dan mulai menghargai yang sudah ada. Ini justru memberikan ruang untuk berkembang dari tempat yang stabil, bukan dari dorongan panik atau rasa kurang terus-menerus. Melatih rasa cukup bisa dimulai dari hal-hal kecil, mensyukuri waktu luang yang kamu punya, menikmati makan sederhana, atau mengingat kembali hal-hal baik yang sudah kamu lewati. Saat kamu mampu menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, kamu tidak lagi terobsesi pada pencapaian luar, tapi mulai fokus pada kualitas hidup dalam. Dan dari situlah, kamu akan punya energi jangka panjang untuk membangun masa depan dengan lebih sadar dan damai. Setelah kamu mulai melatih rasa cukup, kamu akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus bergerak. Sayangnya, banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri. Ingin langsung mahir, ingin semua rapi, ingin cepat sampai. Padahal, seperti yang ditekankan dalam Atomic Habits, perubahan besar tidak datang dari satu lompatan, tapi dari progres kecil yang terus dilakukan tanpa henti. Kesempurnaan seringkali justru menjadi alasan utama seseorang tidak memulai. Misalnya, kamu ingin mulai menulis, tapi ragu karena takut tulisanmu jelek. Atau ingin mulai menabung, tapi merasa jumlahnya terlalu kecil. Padahal, 1 paragraf sehari, Rp1.000 sehari, itu tetap langkah. Dan langkah itu jauh lebih berharga daripada niat yang terus tertunda, karena takut tidak sempurna. Saat kamu mulai menghargai proses ketimbang hasil akhir, kamu akan merasa lebih ringan menjalani hidup. Kamu tidak lagi tertekan untuk terlihat hebat, tapi lebih fokus untuk menjadi sedikit lebih baik dari versi dirimu kemarin. Dan ketika progres kecil itu terus dikumpulkan, suatu hari kamu akan terkejut melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah, tanpa perlu menjadi sempurna sejak awal. Semakin kamu menghargai progres, kamu juga akan mulai sadar bahwa menjaga diri itu sama pentingnya dengan mengejar cita-cita. Banyak anak muda kelelahan bukan karena kurang kerja keras, tapi karena lupa berhenti sejenak. Dalam usaha mengejar masa depan, kesehatan mental dan fisik seringkali dikorbankan. Padahal tidak ada gunanya mencapai semua yang kamu impikan jika tubuhmu rapuh dan jiwamu lelah. Beristirahat bukan berarti kamu malas. Justru itu tanda kamu sadar bahwa diri ini bukan mesin. Kebiasaan baik bukan hanya soal produktivitas, tapi juga soal menjaga ritme hidup agar tetap seimbang. Seperti yang dijelaskan dalam Good Habits, Bad Habits, kita cenderung terus mengulangi pola yang familiar. Dan kalau pola itu hanya kerja tanpa jeda,
tubuhmu akan terus terbawa arus kelelahan kronis tanpa kamu sadari. Ciptakan waktu untuk istirahat yang berkualitas, tidur yang cukup, makan yang benar, dan waktu hening untuk mengenali isi hatimu sendiri. Karena ketika kamu mulai menjadikan dirimu sendiri sebagai prioritas, kamu tidak hanya jadi lebih kuat secara fisik, tapi juga lebih jernih dalam berpikir. Dan dari ketenangan itulah muncul keputusan-keputusan terbaik untuk hidupmu. Menjaga diri membuka jalan bagi kesadaran yang lebih dalam tentang siapa dirimu dan kemana kamu ingin melangkah. Kebanyakan orang terjebak dalam pola ingin berubah, tapi tidak pernah berhasil, karena mereka hanya fokus pada hasil, bukan pada identitas. James Clear menjelaskan bahwa perubahan sejati terjadi ketika kamu mengubah cara memandang dirimu sendiri. Bukan lagi aku ingin jadi orang disiplin, tapi aku adalah orang yang disiplin. Ketika kamu membentuk identitas baru yang selaras dengan tujuanmu, setiap kebiasaan kecil yang kamu bangun akan terasa lebih bermakna. Menabung bukan lagi soal menahan diri, tapi karena kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Bangun pagi bukan lagi hukuman, tapi karena kamu adalah seseorang yang produktif. Identitas inilah yang membuat perubahan menjadi bagian dari dirimu, bukan sekedar tugas harian yang melelahkan. Maka, mulailah dari pertanyaan sederhana. Orang seperti apa yang ingin aku jadi? Bukan dalam 5 atau 10 tahun, tapi sekarang. Karena saat kamu menjalani hidup sesuai dengan identitas yang kamu yakini, setiap langkah kecil akan terasa lebih kuat, lebih konsisten, dan lebih jujur terhadap siapa kamu sebenarnya. Identitas yang jelas memberi arah, dan arah yang kuat mengalahkan kebingungan apapun. Setelah kamu mulai membentuk identitas baru, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kamu atur. Akan ada tekanan dari luar, ekspektasi orang lain, situasi yang tidak sesuai rencana. Di titik inilah, kamu harus belajar membedakan antara hal yang bisa kamu kontrol dan yang tidak. Fokusmu harus dipusatkan pada tindakan-tindakan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, bukan pada hasil akhir yang belum tentu sesuai harapan. Morgan Housel menekankan bahwa sebagian besar hasil hidup bukan hanya karena keputusan kita, tapi juga karena faktor eksternal seperti waktu, keberuntungan, atau bahkan kondisi global. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah sikap, reaksi, kebiasaan harian, dan bagaimana kamu mengelola pikiranmu. Mengarahkan energi pada hal-hal ini akan membuatmu lebih tenang, karena kamu tidak lagi membuang waktu untuk meratapi apa yang di luar jangkauanmu. Dengan menguatkan kendali atas apa yang bisa kamu atur, kamu tidak hanya jadi lebih produktif, tapi juga lebih bijak. Kamu belajar menerima realita tanpa kehilangan kendali atas hidupmu. Dan dari kesadaran itulah, kamu mulai membangun ketenangan batin yang tidak mudah goyah, meski hidup penuh ketidakpastian. Sebab, meski arah angin tidak selalu bisa ditentukan, layar kapalmu tetap bisa kamu kendalikan sendiri. Ketika kamu sudah fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, saatnya menata ulang definisi sukses yang selama ini kamu kejar. Banyak dari kita tanpa sadar memakai ukuran orang lain untuk menilai pencapaian kita sendiri. Gaji besar, rumah mewah, popularitas. Tapi apakah itu benar-benar sukses bagimu? Atau hanya sesuatu yang diajarkan dunia untuk kamu percaya? Morgan Housel mengingatkan, sukses sejati adalah ketika kamu hidup dengan caramu sendiri, pada waktumu sendiri, dan atas keputusanmu sendiri. Coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku merasa damai? Apa yang benar-benar aku hargai? Bisa jadi jawabannya bukan uang miliaran, tapi waktu untuk orang tua.
bukan karir gemilang, tapi kebebasan menjalani hari tanpa tekanan. Ketika kamu punya definisi sukses yang jujur dari dalam, kamu tidak akan mudah terombang-ambing oleh ekspektasi luar. Kamu bisa fokus membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan, bukan kehidupan yang hanya terlihat bagus dari luar. Dengan begitu, kamu tidak hanya sedang membentuk masa depan, tapi juga menjalani hari ini dengan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, sukses bukan soal siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang paling setia pada jalan yang ia pilih sendiri. Dan jika kamu sudah sampai di titik itu, di mana hidupmu terasa selaras dengan hatimu, maka kamu sudah jauh lebih berhasil daripada yang kamu kira.